Halo, perkenalkan saya Santonis Palilingan. Saya akan berbagi pengetahuan tentang P2TL atau Peraturan Pencegahan Tubrukan di Laut. Pembelajaran P2TL terbagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Bagian A umum, 2. Bagian B aturan menyimpang dan berlayar, 3. Bagian C lampu dan sosok benda, 4. Bagian D isyarat bunyi dan cahaya, dan yang kelima bagian pembebasan dari aturan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari aturan P2TL, yaitu pada bagian umum. Pada bagian umum atau general terdapat 3 aturan di dalamnya, yaitu aturan 1, aturan 2, dan aturan 3. Aturan 1 sendiri yaitu penerapan, terdapat 5 poin di dalamnya. Yang pertama adalah A. Berlaku untuk semua kapal di laut dan perairan yang terhubung dengan laut yang dapat dilayari kapal. B. Masih diizinkan dibuatnya aturan khusus oleh penguasa daerah untuk pengaturan bandar, pelabuhan, sungai, danau ataupun perairan kedalaman, tapi tetap mengacu pada P2TL. C. Masih diizinkan dibuatnya aturan sendiri oleh pemerintah negara untuk sistem pelampuan atau syarat bunyi tambahan bagi kapal perang, kapal dalam konvoi, kapal ikan dalam armada, tetapi tetap mengacu pada P2TL. Kemudian bagian D khusus untuk traffic separation scheme, tanda pemisah alur dapat dibuat sendiri tapi harus dicantumkan dalam Ship Routing and TSS yang disiapkan oleh Intergovernmental Maritime Consultative Organization. E. Pemerintah negara dapat membuat aturan khusus bagi kapal yang karena konstruksinya ataupun karena fungsinya tidak dapat memenuhi P2TL. Kemudian aturan 2 yaitu tanggung jawab. Terdapat 2 poin di dalamnya. Yang pertama A. Kapal atau pemiliknya, nahkoda atau BK, bertanggung jawab atas pelaksanaan P2TL dan kewaspadaan terhadap keadaan situasi khusus kapal dan sekitarnya layaknya sebagai seorang pelaut. B. Dalam mengambil tindakan pencegahan tubrukan di laut, jika diperlukan dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari P2TL. Kemudian aturan 3 yaitu definisi-definisi umum. Terdapat 12 poin di dalamnya. Yang pertama adalah A. Kapal, yaitu setiap jenis kendaraan air yang dapat di air dengan rap atau tidak, pesawat terbang laut yang digunakan untuk pengangkutan di air. B. Kapal tenaga, yaitu kapal yang digerakkan dengan mesin. C. Kapal layar, yaitu kapal yang bergerak dengan layar tanpa mesin. D. Kapal yang menangkap ikan, yaitu kapal yang sedang menangkap ikan dengan alat yang membatasi olah geraknya. Kemudian E. Yaitu pesawat terbang laut, yaitu pesawat terbang yang mampu berolah gerak di air. F. Kapal yang tidak dapat diolah gerak, yaitu kapal yang karena keadaan khusus tidak mampu berolah gerak. Kemudian bagian G dari definisi umum yaitu kapal terbatas kemampuan olah geraknya, yaitu kapal yang karena pekerjaan atau sifat pekerjaannya kemampuan olah geraknya menjadi terbatas. Contoh pemasangan kabel, pipa, marka laut, pekerjaan bawah air, operasi pesut, peranjauan, dan penundaan. Kemudian bagian H adalah kapal terkekang syaratnya, yaitu kapal yang karena syaratnya dan kedalaman atau lebar perairan yang dilaluinya sulit berolah gerak. Kemudian I sedang berlayar, yaitu tidak berlabuh jangkar, tidak merapat di daratan, dan tidak pula kandas. Kemudian J yaitu panjang dan luas, yaitu panjang keseluruhan dan luas terbesar. Kemudian K saling melihat atau satu sama lain, yaitu terlihat dengan mata telanjang. Kemudian I penglihatan terbatas, yaitu daya tampak terbatas karena kabut, salju, angin, hujan, dan lain-lain. Sekian sedikit penjelasan tentang aturan P2TL pada bagian umum dari saya. Terima kasih. Salam satu jangkar.